Hai sahabat TLI, apa kabar? Kembali lagi di channel The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap sahabat TLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas tentang kitab Henokh, di mana pada saat ini banyak diperbincangan di kalangan kaum rohaniawan Kristen. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa kitab Henokh ini sangat misterius. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Untuk membahas kitab Henokh, kita harus terlebih dahulu membahas siapakah Henokh ini. Nama Henokh dalam bahasa Ibrani adalah Tiberias. Ia keturunan ketujuh dari Adam dan kakek dari Nuh. Henokh merupakan anak dari Yared dan ibunya tidak disebutkan dalam kitab Kejadian. Namun, Henokh disebut 19 kali di dalam Alkitab. Ia memiliki anak bernama Metusalah, yaitu ayah dari Nabi Nuh. Kisah kehidupan Henokh dalam kitab Kejadian tidak begitu detail. Cerita tentangnya hanya menceritakan tentang silsilah dan menyatakan dirinya terangkat ke surga karena dia bergaul karib dengan Allah. Jadi selain Nabi Elia, Henokh juga manusia yang terangkat ke surga dalam keadaan hidup. Sekarang kita akan membahas kitab Henokh yang misterius dan keabsahannya masih banyak diperdebatkan sampai sekarang. Kitab Henokh ditulis oleh Henokh sendiri dan ditulis pada tahun 200-300 sebelum Masehi. Berbagai potongan fragmen kitab Henokh ditemukan dalam bahasa Aramik di Gua Laut Mati. Kitab ini dikenal oleh kalangan Yahudi dan Kristen awal, dan kitab Henokh juga dikenal baik oleh para rasul, dan itu dapat dibuktikan dari tulisan mereka yang mengutip kitab Henokh. Bahkan Tuhan Yesus juga mengutip ayat dari kitab Henokh. Contoh dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan, juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jelas sekali Yudas mengatakan bahwa Henokh bernubuat, sedangkan dalam perjanjian lama tidak ada sama sekali Henokh bernubuat. Dan ternyata Yudas mengutip dari kitab Henokh 1 ayat 9 yang mengatakan, lihatlah dia datang dengan 10.000 orang kudusnya untuk melaksanakan penghakiman atas mereka dan membinasakan orang fasik dan menegur semua duniawi untuk segala sesuatu yang telah dilakukan dan dilakukan oleh orang berdosa dan fasik terhadap dia. Juga Yesus mengutip kitab Henokh yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai dengan 30 yang mengatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan dari ayat ini, kalau Yesus mengatakan kitab suci dan diartikan kitab suci adalah perjanjian lama, ternyata salah. Karena kata-kata ini tidak ada dalam perjanjian lama, melainkan kata-kata ini terdapat di dalam kitab Henokh pasal 15 ayat 6 sampai dengan 7 yang mengatakan, kamu tadinya roh menjalani hidup yang kekal tanpa kematian sepanjang seluruh generasi dunia. Oleh karena itu, aku tidak menetapkan bagimu istri-istri karena kamu makhluk rohani yang bertempat di surga. Jadi jelas, di situ dikatakan bahwa malaikat tidak kawin dan tidak mengawinkan karena mereka berasal dari surga. Dan prinsip ini tidak ditemukan di dalam perjanjian lama, hanya ditemukan di kitab Henokh. Jadi kitab suci yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kitab Henokh. Dalam kitab Matius ini kita bisa lihat bahwa Yesus berbicara kepada orang-orang Saduki. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka sesat sebab mereka tidak mengerti kitab suci. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena orang-orang Saduki menolak kitab Henokh dalam kanonik kitab PL. Dan mereka menolak kitab itu karena mereka tidak percaya akan adanya malaikat dan tidak percaya adanya kebangkitan. Sedangkan kitab Henokh membahas hal-hal demikian. Dan itulah awalnya juga kenapa kitab Henokh tidak masuk dalam kanonik kitab PL. Dan juga salah satu alasan kenapa kitab Henokh tidak diterima karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa malaikat-malaikat yang memberontak itu merupakan sebuah kata hujatan. Sedangkan Petrus juga mengutip perkataan mengenai malaikat-malaikat yang memberontak, yaitu dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, yang mengatakan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kata neraka dalam surat Petrus ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya menggunakan kata Tartarus. Dan kata Tartarus ini tidak ditemukan di kitab manapun kecuali di kitab Petrus.
Tartarus adalah tempat paling dalam di jurang neraka, sama seperti kitab Henok yang mengatakan bahwa para malaikat-malaikat pemberontak akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Jadi jelas pada waktu dulu Yesus juga sering sharing tentang kitab Henok kepada murid-muridnya, sehingga Petrus juga membahas kitab Henok dalam suratnya. Juga Yudas yang merupakan saudara dari Tuhan Yesus membahas tentang kitab Henok di dalam suratnya. Dan kitab Henok ini hanya dimasukkan ke dalam kitab suci oleh orang Kristen di Ethiopia. Kitab Henok dianggap sebagai kitab suci pada masa kaum rasul-rasul Kristus. Bahkan bapak-bapak gereja juga banyak mengutip ayat dari kitab ini, seperti Justin Martyr, Irenaeus, Origenes, dan Clement Alexandria. Bahkan tertulian yang hidup pada 100 sesudah Masehi menyebut kitab Henok adalah kitab suci. Kitab Henok banyak dikenal dan dibaca setelah abad ketiga kenaikan Tuhan Yesus. Namun setelah konsili Laodikia tahun 363 Masehi, kitab Henok didiskreditkan oleh gereja dan dianggap kitab bidat, lalu dimusnahkan hingga secara bertahap hilang dari peredaran. Dalam buku Henok juga terdapat nubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu dalam bagian kitab perumpamaan dalam Henok pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3, yang mengatakan, "Di sana aku melihat yang lanjut usia yang kepalanya putih seperti wol dan bersemayamnya ada yang lain, yang wajahnya menyerupai manusia, wajahnya penuh rahmat, seperti salah satu malaikat suci. Lalu aku bertanya kepada salah satu malaikat yang pergi bersamaku dan yang menunjukkan kepadaku setiap hal rahasia tentang anak manusia ini. Siapa dia? Dari mana dia berada? Dan mengapa dia menemani yang lanjut usia?" Dia menjawab dan berkata kepadaku, "Ini adalah anak manusia yang memiliki kebenaran, dengan siapa kebenaran telah tinggal, dan siapa yang akan mengungkapkan semua harta yang tersembunyi, karena Tuhan segala roh telah memilih dia, dan baginya telah melampaui semua di hadapan Tuhan segala roh dalam kebenaran yang kekal. Anak manusia ini yang engkau lihat akan membangkitkan raja-raja dan orang-orang yang perkasa dari dipan mereka, dan yang berkuasa dari tahta mereka, akan melonggarkan kekang orang yang berkuasa dan mematahkan gigi para pendosa." Mengenai kejatuhan malaikat yang sampai pada saat ini masih dalam perdebatan, terkhusus dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita bandingkan dengan kitab Henok pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan." Henok 6 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, "Terjadi setelah anak laki-laki berlipat ganda pada masa itu, bahwa anak perempuan lahir bagi mereka anggun dan cantik. Dan ketika para malaikat, anak-anak surga melihat mereka, mereka menjadi terpikat pada mereka. Berkata satu sama lain, 'Ayo, mari kita pilih sendiri istri dari keturunan anak laki-laki, dan mari kita melahirkan anak-anak.'" Jika kita bandingkan, jelas sekali kalau anak-anak Allah dalam kejadian tersebut mengarah kepada malaikat-malaikat. Dan setelah saya baca dan teliti dari pandangan penafsir, dapat dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menyingkirkan manusia ke bumi, dan di bumi seluruh manusia beranak cucu dan bertambah banyak melalui keturunan Adam dan Hawa. Dan pada saat itu, Allah mengutus malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga manusia. Namun, malaikat-malaikat itu berbuat dosa dan mengawini anak-anak manusia dan melahirkan anak-anak raksasa. Dan dalam kitab Henok mengatakan bahwa Allah marah dan menyuruh malaikat-malaikat dari surga, yaitu Michael, Gabriel, dan beserta pasukan surga lainnya untuk turun dan memberikan hukuman kepada para malaikat yang memberontak itu. Mereka semua diikat di Tartarus. Tartarus adalah jurang yang paling dalam di neraka. Menurut mitologi Yunani, Tartarus adalah tempat penjara di bawah bumi,
di mana di sana tempat penyiksaan para malaikat pemberontak, bahkan tempatnya sangat dalam melebihi dari neraka. Sedangkan anak-anak yang telah mereka hasilkan dimusnahkan oleh Tuhan. Demikianlah terjadinya air bah pada zaman Nuh. Dalam kejadian air bah ini, menurut sejarah, ketinggian air bah terjadi sampai dengan 1.500 meter dan itu hampir mencapai langit. Dan kenapa sampai seperti itu? Karena pada zaman itu Allah ingin menghancurkan para raksasa yang dihasilkan dari perkawinan malaikat dan anak-anak manusia. Ketika raksasa itu mati dan roh yang terdapat dalam raksasa itu menjadi roh-roh jahat yang tinggal di bumi. Dan itulah awalnya adanya roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu berasal dari raksasa itu, dan pada zaman itu raksasa itu disebut Nephilim. Kitab Henokh kembali beredar sekarang berkat usaha dari James Bruce, di mana dia pergi pada tahun 1700-an ke Abyssinia, dan setelah 6 tahun dia pulang dengan membawa kitab Henokh yang diartikan dari versi Ethiopia. Tahun 1821, Richard Lawrence mempublikasikan kitab Henokh dalam salinan bahasa Inggris. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua dalam menambah pengetahuan tentang kitab Henokh yang pada saat ini masih misterius dan masih diperdebatkan dalam kalangan para penafsir rohaniawan Kristen. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah stay di video ini. Saya Rio Purba, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.